wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan teknisi listrik, caraka, sopir, terdapat profesi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, selanjutnya guru TK, guru kelas, guru penjaskes, penjaga sekolah, serta tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video ini kita akan membahas mengenai jenis jabatan apa saja yang akan diangkat menjadi PNS pada tenaga honorer atau kontrak. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik likes dan tekan tombol subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Oke, langsung aja yuk ke inti pembahasannya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada rancangan Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023 terdapat poin krusial yang menyatakan bahwa tenaga honorer atau kontrak dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes selama persyaratannya terpenuhi. Di video tersebut juga sudah dibahas dengan jelas mengenai definisi tenaga honorer, kontrak, dan lain sebagainya. Dan buat Anda yang belum nonton videonya, bisa klik di link di atas atau kunjungi link di deskripsi di bawah. Namun sebelum ke inti pembahasan, di sini saya ingin mengulang terlebih dahulu mengenai pasal yang krusial yang ada di RUU ASN. Pada pasal 131A ayat 1 disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Kemudian pada pasal 131A ayat 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Selanjutnya pada pasal 131A ayat 3, pasal yang dimana akan menjadi inti pembahasan video ini, disebutkan bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Dan yang termasuk bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis jabatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang secara terperinci sebagai berikut. Di sini saya sudah merekap dari 4 jenis bidang pekerjaan. Di bidang pendidikan terdapat 28 jabatan, di bidang kesehatan terdapat 31 jabatan, di bidang administrasi dan teknis lainnya terdapat 133 jabatan, serta di bidang penyuluh terdapat 15 jabatan. Dan kalau di total nih terdapat 187 jabatan yang bisa naik diangkat menjadi PNS. Kalau dilihat dalam bentuk persentase, bidang pendidikan sebesar 15%, kesehatan 17%, bidang administrasi dan teknis lainnya sebesar 60%, dan bidang penyuluh sebesar 8%. Kemudian, pada bidang pendidikan, jabatan atau pekerjaan apa saja yang dijalankan oleh tenaga kontrak atau tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS. Yang pertama ada dosen, selanjutnya guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru seni dan budaya, guru agama, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial, guru kimia, guru fisika, guru biologi, guru PKN, guru bahasa daerah, guru teknologi informasi komputer atau TIK, guru akuntansi, guru konstruksi bangunan, guru budidaya pertanian, guru bimbingan dan konseling, guru SLB, guru mata pelajaran produktif kejuruan, guru mata pelajaran adaptif normatif, guru bidang studi lainnya, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Pada RUU tersebut tidak disebutkan dengan lebih rinci lagi yang dimaksud dengan lainnya ini. Kemudian pada bidang kesehatan, terdapat profesi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, perawat anestesi,
perawat gigi, teknisi transfusi darah, psikologi klinis, fisikawan medis, dokter pendidik klinis, analis kesehatan, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis, radiografer, teknisi elektromedis, fisioterapis, refraksis optician, terapis wicara, ortosis prastisis, okupasi terapis, pengawas farmasi dan makanan, administrator kesehatan, nutrisionis, serta tenaga kesehatan lainnya. Kemudian pada bidang administrasi dan teknis lainnya, di sini terdapat banyak sekali jabatan, di antaranya penyusun program evaluasi dan laporan, penata laporan keuangan, verifikator keuangan, pengadministrasi keuangan SI, peranata komputer, operator komputer, arsiparis, pengadministrasi umum, analis kebutuhan prasarana perkantoran, analis kebutuhan sarana perkantoran, teknisi bangunan, teknisi listrik, caraka, sopir, penjaga malam atau penjaga sekolah, penyapu jalan, pramu kantor, pramu saji, penata usaha sekolah, perencana, penilai pajak bumi dan bangunan, analis potensi pendapatan daerah, analis kepegawaian, analis kebutuhan diklat, pemberi konsultasi pegawai psikolog, perancang peraturan perundang-undangan, penyusun abstraksi hukum, pemberi konsultasi dan bantuan hukum, analis hukum atau analis perundang-undangan, peranata humas, desainer grafis, penyusun informasi dan publikasi, sandiman, operator transmisi sandi, penerjemah, analis jabatan, analis organisasi, penyusun sistem dan prosedur kerja, statistisi, pustakawan, auditor keuangan, Widyai Suara Manajemen, penyelenggara pelatihan, penyusunan kurikulum diklat, penelitian sosial ekonomi pertanian, perekayasa teknik mesin, teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknis penyehat lingkungan, teknik tata bangunan dan perumahan, penata ruang, pengawas tata pertamanan, pengendali organisme pengganggu tanaman atau pengamat hama penyakit, pengawas benih tanaman, pemandu lapangan perkebunan, penyelia mitra tani, medik veteriner, paramedik veteriner, inseminator, pengawas mutu makanan, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas bibit ternak, pembimbing terapan teknologi tepat guna pertanian, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil peternakan, pengendali hama dan penyakit ikan, pengawas benih ikan, tenaga enumerator perikanan, pengawas perikanan, analis potensi kelautan dan perikanan, pembimbing terapan teknologi, pengolahan hasil perikanan, pengawas ketenaga kerjaan, perantara hubungan industrial, mediator, pengantar kerja, instruktur otomotif, penggerak swadaya masyarakat, pembimbing terapan teknologi tepat guna, penguji mutu barang, penerak, penyelidik bumi, inspektur ketenaga listrikan, inspektur tambang, inspektur minyak dan gas, analis potensi pertambangan, pengendali dampak lingkungan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tagana jagawana, polisi kehutanan, petugas lapangan gerakan rehabilitasi hutan, pengendali ekosistem hutan, pengamat meteorologi geofisika, pengawas keselamatan pelayaran, pengendali frekuensi radio, penguji kendaraan bermotor, pengawas sistem transportasi darat, penghubung dan transportasi, nahkoda, anak buah kapal, kepala kamar mesin, pamong belajar, pengembang teknologi pendidikan, pamong budaya, analis potensi wisata, penyusun bahan promosi dan publikasi wisata, pemandu wisata, analis tata praja, bantuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pengamanan dalam, analis kependudukan, serta tenaga teknis administrasi lainnya. Total ada 113. Kemudian yang terakhir ada bidang penyuluh, yaitu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian,
tenaga harian lepas, tenaga bantu, pengendali organisme pengganggu tanaman, pengamat hama penyakit, penyuluh perkebunan, tenaga kontrak pendamping perkebunan, penyuluh perikanan bantu, penyuluh perindak, penyuluh koperasi dan UKM, penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh kehutanan, penyuluh sosial, penyuluh agama, penyuluh kesehatan masyarakat, serta penyuluh lainnya. Baik, itu dia daftar jabatan pada tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan RUU ASN tahun 2023. Apakah jabatan Anda termasuk di dalam list tadi? Beri komentar di bawah ya. Baik, itu dia video mengenai daftar jabatan yang akan diangkat menjadi PNS. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.